Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait solusi PKH tahap 2 dan juga tahap 3 besok yang tidak cair. Loh, tahap 3 kan belum dicairkan Mas, apakah kira-kira ada yang tidak cair? Jelas biasanya akan ada penerima manfaat yang bantuannya itu tidak cair. Nah, terkait solusinya nanti bagaimana terkait PKH tahap 2 yang tidak cair ataupun tahap 3 besok yang tidak cair, pada kesempatan kali ini akan saya kasih info kepada Anda semua. Karena sudah ada aturan terbaru terkait bansos saat ini. Nah, seperti apa aturan itu? Bagi Anda yang ingin tahu, silakan bisa disimak penjelasan kali ini tentunya sampai tuntas ya. Mohon jangan dipercepat informasi kali ini agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut informasi lengkapnya. Baik Bapak Ibu dimanapun Anda berada, berjumpa lagi ya dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Haris Effendi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bansos PKH yang tidak cair, baik di tahap 2 kemarin atau di tahap 3 besok. Tapi sebelumnya bagi Anda yang mungkin baru bertemu dengan saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Tak lupa silakan Anda bantu dulu channel ini untuk terus berkembang dengan diklik subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi terkait kendala bansos yang tidak cair itu tentu ada yang mengalami. Entah itu Anda sendiri yang menyimak video saya atau mungkin tetangga Anda yang juga sama-sama penerima bansos tapi bantuannya tidak cair. Nah, kebanyakan penerima bansos itu yang saya lihat ya, kebanyakan itu mengira bahwasannya ketika dia menerima PKH dan juga BPNT itu bantuannya akan terus tetap cair. Nah, anggapan itu yang sebenarnya itu kurang tepat atau masih salah. Jadi ingat ya, ketika Anda menerima PKH ataupun BPNT itu, ingat tidak akan selamanya bantuannya itu bisa cair. Bantuan itu sifatnya membantu, tidak bisa mencukupi. Dan bantuan itu bukan gaji atau upah bulanan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, kalau ternyata bantuan PKH atau BPNT itu tidak cair, biasanya ada kendala di sana. Terkait kendalanya apa, tentu setiap penerima satu dengan penerima yang lain yang sama-sama bantuannya ini tidak cair itu biasanya berbeda ya, terkait penyebabnya apa. Ada yang penyebabnya karena memang yang bersangkutan sudah mampu atau sejahtera. Ingat ya, mampu atau sejahtera ini tidak masuk sebagai kriteria penerima bansos. Jadi kalau Anda tercoret karena sudah mampu, ya Anda harus sadar diri bahwasanya bansos itu bukan lagi hak Anda, alias harus dicoret memang ya. Yang kedua, biasanya karena kendala data. Nah, ini yang sering terjadi. Secara ekonomi dia membutuhkan, memang kriteria kemiskinan dia masuk, tapi bantuannya tidak cair. Nah, kebanyakan karena ada kendala data ini. Nah, yang terkait kendala data ini, solusinya itu sebenarnya bisa ditempuh oleh beberapa langkah. Jadi, terkait solusi bagi yang kendala data, sehingga bantuannya tidak cair, yang pertama saya sarankan solusinya ya, yaitu aktivasi data kependudukan Anda. Nah, ini biasanya yang sering terjadi. Penyebab bantuan PKH ya terkhusus yang tidak cair di tahap 2 ataupun tahap 3 mendatang itu kebanyakan karena kendala datanya ada yang belum aktif. Biasanya dia baru pindah alamat ya, atau mungkin baru membuat KK baru ya, bisa jadi karena adanya komponen yang pecah KK ataupun ada komponen yang masuk KK, itu biasanya juga sedikit banyak mempengaruhi terkait bansos. Jadi yang bantuannya tidak cair di tahap 1 kemarin ataupun tahap 2 kemarin atau bahkan di tahap 3 besok, dilihat dulu data kependudukan Anda baik KTP ataupun KK, yaitu diaktifasi terlebih dahulu ya. Aktivasi itu apa Mas? Dan aktivasi itu di mana? Jadi aktivasi itu intinya data kependudukan Anda itu diaktifkan ya.
Untuk aktivasinya bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah Anda masing-masing. Ya, jadi yang pertama yaitu aktivasi. Solusi yang kedua atau langkah yang kedua yang perlu Anda tempuh yaitu adalah diusulkan baru. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Jadi Anda harus pengusulan lagi dari awal. Pengusulan ini sifatnya bukan pengaktifan bansos lagi, bukan, tapi Anda memang diusulkan sebagai penerima bansos baru. Lalu yang menjadi pertanyaan, Mas, usulnya itu di mana? Nah, untuk usul itu bisa ada dua cara, yaitu Anda bisa menggunakan aplikasi cek bansos atau Anda langsung hubungi perangkat desa atau kelurahan di daerah Anda setempat yang membidangi masalah kesejahteraan sosial atau KESRA ya. Nah, di sana Anda silakan bisa mengusulkan diri Anda baik di desa atau kelurahan ataupun menggunakan aplikasi cek bansos itu agar nanti bisa diusulkan lagi atau dimasukkan ke data kemiskinan atau lalu nanti diusulkan untuk bisa mendapatkan bansos baik itu PKH ataupun BPNT. Ingat ya, usul itu tidak pasti diterima. Yang penting ada usaha. Jadi usul itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Mohon jangan beranggapan kalau setiap diusulkan pasti diterima. Itu tidak seperti itu ya. Yang pasti itu kalau tidak pernah usul ya pasti tidak pernah akan diterima. Tapi kalau sudah ada aktivitas atau usaha ya, usul nanti oleh pihak desa mungkin sudah dimusyawarahkan bersama dan Anda lolos di Musdes ataupun Muskel, nanti Anda dimasukkan di data kemiskinan atau diusulkan ke bansos nanti oleh daerah, kabupaten, kota disetujui. Nah, itu kita tinggal pasrah ya apakah nanti oleh kementerian diterima atau tidak. Yang penting sudah ada usaha dan upaya. Selanjutnya terkait usulan ada hal yang update kali ini. Jadi terkait usulan itu sudah ada info yang sangat-sangat update ya. Kalau kemarin kita menggunakan aplikasi cek bansos ketika usul ya bisa menggunakan aplikasi cek bansos itu nanti akan diverval oleh daerah baik kabupaten ataupun kota. Tapi sekarang bagi Anda yang pengusulannya menggunakan aplikasi cek bansos nanti akan masuk di sistemnya desa atau kelurahan, yaitu sistem SIG engine-nya yang ada di desa atau kelurahan. Jadi nanti pihak desa atau kelurahan akan melihat ya, akan juga memverval kira-kira yang diusulkan itu layak atau tidak untuk diusulkan. Jadi Anda bisa menggunakan dua cara usul, yaitu menggunakan aplikasi cek bansos, tapi nanti ini juga akan diverval oleh pihak desa atau kelurahan, atau Anda langsung bisa datang ke desa atau kelurahan untuk pengusulan diri Anda. Yang jelas, baik melalui aplikasi cek bansos ataupun melalui langsung datang ke desa atau kelurahan, nanti sama-sama akan melalui proses yang namanya musyawarah desa atau kelurahan. Jadi setiap nama yang sudah terkumpul dalam waktu 1 atau 2 bulan ya, nanti akan dimusyawarahkan bersama oleh pihak desa ataupun kelurahan. Nanti juga ada pendamping di sana dan juga ada Babinsa, Babinkamtibnas ya, BBD, semuanya nanti akan rembuk terkait nama-nama ini diusulkan atau tidak di dalam data bansos ya. Tapi ingat, usul itu bisa jadi diterima, bisa jadi tidak. Baik Bapak Ibu, terkait usulan yang sekarang sudah saya sampaikan bocorannya kepada Anda semua. Jadi solusi bagi Anda yang bansos PKH tahap 2-nya tidak cair ataupun tahap 3 besok yang ternyata bantuannya tidak cair, bisa ditempuh dengan 2 langkah yang tadi saya sampaikan ya. Tapi ingat, yang paling penting tentang bansos itu jangan sampai menganggap bansos ini adalah upah bulanan. Karena nanti kalau suatu saat bansosnya tidak bisa cair, nah itu nanti Anda akan kerepotan. Jadikan bansos ini sebagai bonus ya, dan motivasi agar Anda nanti bisa dapat rezeki yang lebih dari bansos. Dan mudah-mudahan Anda semua bisa mentas dari kemiskinan. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Bertemu lagi dengan saya Haris di info bansos berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.